Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Merdana Putri, NPM 2175249. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi perubahan tingkat harga. Yang pertama yaitu mengenai perubahan harga. Jadi, akuntansi perubahan harga ini adalah perlakuan akuntansi terhadap perubahan atau selisih harga. Kondisi perubahan harga sangat mencolok keberpautan informasi dengan keputusan menjadi berkurang. Agar kualitas keterandalan dan keberpautan dapat dicapai, kerangka akuntansi pokok harus dilengkapi dengan informasi perubahan harga untuk menunjukkan pengaruhnya terhadap laba dan neraca. Ada tiga masalah dalam perubahan harga. Yang pertama itu ada penilaian, kedua pengukur, dan ketiga ada kapital. Di sini saya ingin menjelaskan tentang dari penilaian itu sendiri. Masalah penilaian berkaitan dengan dasar yang harus digunakan untuk mengukur nilai pos pada suatu saat. Nilai aset individual atau spesifik akan berubah kalau dibandingkan dengan aset tertentu yang lain, meskipun daya beli uang tidak berubah. Perubahan ini disebabkan oleh penggunaan teknologi yang berbeda atau kemampuan produk baru yang lebih tinggi. Selanjutnya, ada unit pengukur. Perubahan nilai unit pengukur ini terjadi karena perubahan tingkat harga secara umum dalam ekonomi suatu negara. Artinya, kalau nilai atau manfaat suatu barang tidak berubah, maka jumlah unit moneter yang dapat digunakan untuk memperoleh barang yang sama akan berbeda dari waktu ke waktu, karena daya beli uangnya berubah. Yang terakhir yaitu mengenai kapital. Masalah kapital berkaitan dengan pengertian laba sebagai selisih dua kapital yang harus ditentukan jenisnya, yaitu ada finansial atau fisik. Konsep pemertahanan kapital berkaitan dengan pengertian laba. Dengan konsep ini, laba adalah kenaikan kapital dalam suatu periode yang dapat didistribusikan atau dinikmati setelah kapital awal dipertahankan. Materi selanjutnya yaitu mengenai item moneter dan non-moneter. Jadi, item moneter ini berkaitan dengan masalah untung atau rugi daya beli. Dan dalam item moneter ini terdapat aset moneter dan kewajiban moneter. Contohnya itu ada utang dagang, utang wesel, dan utang obligasi. Selanjutnya mengenai non-moneter. Non-moneter ini adalah aset yang mengandung jumlah rupiah yang menunjukkan nilai dan nilai tersebut berubah-ubah dengan berjalannya waktu. Non-moneter ini berkaitan dengan untung atau rugi penahanan. Contohnya seperti persediaan barang dagang, fasilitas fisik, investasi dalam saham, ekuitas, dan ada goodwill. Materi selanjutnya yaitu mengenai pernyataan kembali. Definisi dari pernyataan kembali dalam akuntansi adalah perubahan tingkat harga yang mengacu pada proses memasukkan kembali elemen laporan keuangan dengan memperhitungkan dampak inflasi atau deflasi ini. Dilakukan untuk menyesuaikan nilai-nilai aset dan kewajiban dengan tingkat harga saat ini. Yang keempat itu ada tingkat harga umum dari laporan keuangan. Definisinya adalah suatu metode akuntansi yang mengoreksi dampak perubahan harga terhadap laporan keuangan dengan menyatakan kembali nilainya. Metode ini penting terutama pada periode inflasi, di mana laporan keuangan yang disusun berdasarkan nilai historis mungkin tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Dengan menerapkan tingkat harga umum, laporan keuangan dapat disajikan dengan lebih akurat, memberikan informasi tambahan kepada para pemakai laporan keuangan. Materi selanjutnya mengenai indeks tingkat harga. Pengertian dari indeks tingkat harga itu sendiri adalah perbandingan antara harga rata-rata suatu barang dalam tahun yang dihitung dengan harga rata-rata untuk tahun dasar. Ada 5 jenis indeks tingkat harga. Yang pertama itu ada indeks harga konsumen, kedua ada indeks harga perdagangan besar atau indeks harga produsen, ketiga ada indeks harga yang diterima dan dibayar petani, keempat indeks harga implisit, dan terakhir ada indeks harga saham. Materi yang terakhir yaitu mengenai interpretasi untung atau rugi daya beli. Dari sudut pandang perusahaan sebagai kesatuan usaha,
Untung atau rugi daya beli utang jangka panjang dalam suatu periode tidak mempengaruhi besarnya laba. Dan dari sudut likuiditas, untung atau rugi daya beli akan memberikan informasi apakah perusahaan tersebut dapat menjaga likuiditas operasinya. Dalam kondisi inflasi, tentu saja modal kerja moneter akan cenderung menurun daya belinya. Sekian pemaparan materi yang saya berikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.